Halo guys, jumpa lagi bersama Bang Kodok, di channel kesayangan kalian Alagis Animasa. Pada video kali ini Bang Kodok akan membahas tentang pertarungan dahsyat antara Code, Boruto dan Kawaki. Akan tetapi sebelum kita lanjut pada pembahasan inti videonya, seperti biasa mari kita mainkan dahulu intronya. Cekidot. Pada episode sebelumnya, Jura hanya bisa berteriak dengan sangat keras dan tidak bisa apa-apa. Dan juga merasa bingung dengan serangan yang terus berdatangan. Setelah itu Orochimaru yang melihatnya berkata pada Obito, "Aku tidak menyangka dia bisa terkena oleh kekuatan Tsukuyomi. Sekarang kita terusin ceritanya." Jura yang sedang terkena genjutsu Tsukuyomi akhirnya dihampiri oleh Matsuri. Matsuri nampak keheranan, dengan Jura yang diam mematung. Akan tetapi tubuhnya mengeluarkan luka-luka. Shinju Matsuri berkata di dalam hatinya, sebenarnya apa yang sedang terjadi, mengapa dia berdiam diri mematung, tapi lukanya terus bermunculan. Akhirnya Matsuri pun menyadari bahwa Jura sedang berada di alam bawah sadar, hingga Matsuri pun mencoba untuk menyadarkan Jura kembali dengan cara mengobatinya. Tapi genjutsu tetap genjutsu, luka aslinya ada di jiwa dan psikis korbannya, seperti yang diderita oleh Jura yang sedang terjebak Tsukuyomi. Jika terjebak Tsukuyomi dan genjutsu ini selesai, maka korbannya akan berada dalam kondisi psikologis yang terguncang. Dan fisiknya juga bisa kena seperti mengalami koma. Inilah yang dialami oleh Jura. Matsuri pun akhirnya bisa menyembuhkan luka psikologis dari dampak Tsukuyomi milik Obito. Sehingga Jura pun terbukti bebas dan selamat. Jura yang tampak lemah pun berkata, "Aku pasti akan kembali lagi untuk mencapai tujuan kami, yaitu melahap orang-orang yang sudah kami targetkan." Dan Jura pun langsung pergi dan dibawa oleh Matsuri ke dimensi Shinju untuk mengobati luka-lukanya, dan untuk memulihkan kekuatannya kembali. Lalu Obito dan Boruto pun segera menghampiri Orochimaru. Obito berkata, sekarang tugasku sudah selesai, aku ingin kembali ke alamku. Dan bertemu kembali dengan Rin. Orochimaru pun yang mendengar perkataan Obito langsung melepaskan Jutsu Edo Tensei. Boruto berkata, paman terima kasih atas bantuannya. Obito pun hanya tersenyum. Dan berkata selamat tinggal semuanya. Lalu Kawaki pun berkata dengan sinisnya. Ia akan tetapi musuh kita belum terbunuh. Dan malah melarikan diri. Orochimaru pun berkata setidaknya dia mendapatkan luka yang sangat parah. Boruto pun berkata berarti tugasku kali ini untuk mengambil Togedama itu kembali dari tangan Jura. Untuk menyelamatkan paman Sasuke. Dan ketika mereka ingin kembali ke desa, tiba-tiba Code malah muncul. Sontak mereka semua terkejut. Lalu Code pun berbicara, ternyata kalian semua berada di sini. Boruto pun berkata, Code sedang apa kau di sini? Kawaki pun berkata, sial kenapa dia malah muncul di sini. Kode pun berkata, sudah lama aku mencari keberadaanmu Boruto, ternyata kau berada di sini, jadi si kepala desa itu tidak bohong padaku. Boruto berkata, kau memang orang yang sangat tidak tahu malu Code. Terakhir kita bertemu kau sudah kalah denganku. Dan aku mengampunimu, tapi sekarang aku tidak akan mengampunimu lagi untuk yang kedua kalinya. Code yang mendengar perkataan Boruto pun hanya tertawa. Code berkata, justru sebaliknya aku yang akan membunuhmu sekarang. Lalu diperlihatkan Code langsung mengaktifkan karam putihnya. Dan langsung menembakkan laser dari tangan karmanya ke arah mereka. Sontak Boruto dan yang lainnya menghindari serangan dari Code. Boruto berkata, sial dari mana dia mendapatkan kekuatan karma putih itu. Kawaki pun langsung menyerang Code dengan besi Daikokuten miliknya, namun besi-besi itu malah tak dapat melukai Code. Boruto mencoba menyerang dengan rasengan dan melemparkannya ke arah Code, namun rasengan itu pun tak dapat melukai tubuh Code. Code yang dari tadi belum serius melawan Boruto dan Kawaki, akhirnya mengeluarkan cakra yang cukup besar dari tubuhnya. Dan kini tubuh Code menjadi sangat keras karena dia menggunakan cakra Isobu, yang memiliki tubuh yang sangat keras. Code kini memasuki mode tempur, dia melesat maju. Dan menghantam Kawaki, namun Kawaki dengan karmanya mampu mengimbangi kekuatan Code. Mereka lalu beradu pukulan dan tendangan, terlihat kekuatan keduanya sama-sama kuat. Saat Boruto mendapat celah untuk menyerang, Boruto langsung memukul Code tepat di perutnya. Dan membuat Code sampai muntah uger. Namun dengan cepat tubuh Code beregenerasi.
Kot lalu menciptakan serangan laser lagi dari tangan karmanya, dan menembakkannya ke arah Boruto dan Kawaki. Dengan cepat Boruto dan Kawaki berpindah tempat. Sehingga laser Kot itu menghancurkan area sekitar dan membuat dimensi itu mengalami kehancuran yang luar biasa. Lalu Boruto kembali menyerang Kot dengan pedangnya, namun karena tubuh Kot yang keras, dia dengan mudah menangkisnya. Lalu mereka kembali beradu taijutsu. Setelah beberapa waktu mereka bertiga melakukan pertempuran sengit. Tubuh Boruto dan Kawaki perlahan mulai lelah, nafasnya menjadi sedikit terengah-engah. Di sisi lain kondisi Kot masih terlihat bugar karena serangan Boruto dan Kawaki, selalu berakhir sia-sia. Kawaki berkata sial mustahil mengalahkan Kot, kenapa dia sekarang begitu sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan penuhku, aku tidak mampu melukainya, sebenarnya apa kelemahannya? Karma ini sepertinya sudah sampai batasnya, jika aku terus menyerang sudah dipastikan aku akan kalah. Sebaiknya aku pergi dan biar Boruto yang menghadapi Kot. Selagi masih sempat. Kawaki lalu berkata kepada Boruto. Boruto sepertinya karmaku sudah sampai batasnya aku akan pergi dulu untuk memulihkan cakraku. Boruto berkata baiklah. Sebaiknya kau bawa mereka kembali ke desa biar Kot aku yang urus. Lalu Kawaki berpindah tempat ke arah Orochimaru dan yang lainnya. Kawaki berkata sebaiknya kita kembali ke desa. Sarada berkata memangnya ada apa kenapa kau tampak terlihat kelelahan. Kawaki pun berkata sudah jangan banyak bicara sekarang kita harus kembali ke desa. Orochimaru pun menjawab sebaiknya kalian pergi saja dan kembali ke desa. Mitsuki pun bertanya tapi ayah. Orochimaru kembali berkata sebaiknya kalian kembali ke desa terlebih dahulu. Bukankah musuh kita tadi melarikan diri, aku takut mereka akan kembali ke desa dan membuat kekacauan. Cepatlah pergi bersama Kawaki. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Orochimaru. Lalu kita ke tempat Boruto dan Chot. Kot kembali langsung menyerang Boruto dengan laser karmanya. Dan menembakkan laser karmanya dan meledak, sehingga membuat tubuh Boruto terpental. Kot lalu mendekati Boruto. Dengan sisa tenaganya Boruto menyerang Kot dengan pedangnya, namun Kot berhasil menangkap tangan Boruto. Kot berkata menyerahlah Boruto, kau sudah tidak bisa melawanku lagi. Lalu Boruto menendang tubuh Kot namun serangannya tidak cukup kuat karena tubuh Kot yang keras. Lalu Boruto berkata apa masih belum cukup? Kot yang keheranan bertanya apa yang sedang kau bicarakan bodoh. Lalu Boruto memanggil Bunshin-nya dengan jutsu pemanggil, dan langsung mengaktifkan mode Sanin. Kot yang melihat hal itu pun nampak terkejut sejak kapan dia mempersiapkan itu. Lalu Boruto langsung menyerang Kot dengan Rasengan Uzuiko rasakan ini Kot. Sekali lagi Kot terkena serangan Rasengan Uzuiko Boruto. Yang menimbulkan angin berputar sangat hebat. Dan membuat tubuh Kot tercabik-cabik di dalam Uzuhiko. Akan tetapi tubuhnya Kot tidak hancur hanya saja pelindung cakar Isobu hancur. Dan tak dapat digunakan lagi. Kot berkata tidak kusangka aku akan terkena jutsu itu lagi. Sehingga jutsumu itu sampai sanggup menghancurkan cakra pelindung di tubuhku. Dan tiba-tiba adegan pun harus udahan dulu sampai di sini. Dan akan kita lanjutkan kembali ceritanya besok-besok. Dan terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini sampai udahan. Ingat ini hanyalah prediksi dan teori yang saya jadikan alur cerita, jadi anggap saja video ini hanya untuk hiburan semata. Dan nantikan juga konten-konten selanjutnya hanya di channel Alagis Animasa. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam Orochimaru Sensei.